Selamat datang di Pundong Bantul, Yogyakarta. Pundong adalah sebuah kepanewon yang merupakan wilayah bagian dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang letaknya berada di sebelah sisi selatan kota Bantul, teman-teman. Tepatnya di arah tenggara. Perkenalkan, saya Murmeniko, matur nuwun sampun mirsani. Saya akan menceritakan sebuah sejarah lama tentang daerah ini, di mana dulu di masa penjajahan Belanda, di tempat ini menyimpan sejarah yang mungkin belum banyak diketahui. Mari kita simak vlog dan penelusuran saya tentang sejarah Pundong Bantul, Yogyakarta. Sejak zaman kolonial penjajahan Belanda, Pundong dijadikan daerah perkembangan di bidang pertanian. Pada akhir abad 18, Belanda membuat pabrik gula yang diberi nama Pabrik Gula Pundong. Beberapa fasilitas pendukung dibuat seperti jalur rel kereta api yang menghubungkan stasiun Ngabean dan daerah Pundong. Jadi teman-teman, di depan ini dulunya termasuk jalur rel kereta api ya, hingga sampai stasiun Ngabean karena merupakan percabangannya. Nah, ini adalah Tugu Pundong, teman-teman. Dan dulunya Pundong merupakan daerah pemberhentian terakhir jalur rel kereta api ya, yang di kawasan Bantul. Nah, di depan itu kantor KUD ya, teman-teman. Itu dulunya juga digunakan sebagai kantor administrasi perusahaan pabrik gula yang ada di Pundong pada masa kolonial Belanda. Rumah Belanda juga banyak dibuat pada abad itu, seperti di kawasan pinggir pabrik gula yang sekarang menjadi SMA 1 Pundong, kawasan perempatan Pundong sekarang KUD Tanirejo, dan timur pasar Pundong yang berupa gudang garam sekarang menjadi rumah pribadi ya. Nah, selanjutnya saya akan menelusuri tempat-tempat yang dulu menjadi sejarah kota Pundong ini ya, teman-teman. Di antaranya bekas pabrik gula dan bekas kantor administrasi Belanda pada zaman dulu itu ya. Nah, disinilah ini lokasi bekas pabrik gulanya ya, sekarang menjadi BRTD Pundong. Nah, ini adalah pabrik gula Pundong pada zaman Belanda ya, teman-teman. Dan ini adalah foto lamanya dan ada foto barunya. Nah, sekarang menjadi seperti ini, teman-teman. Dan ini ada beberapa lagi foto zaman Belanda ya, pada era penjajahan. Seperti ini keadaan pabriknya, dan ada juga orang-orang Belandanya ya. Seperti itu, teman-teman. Foto ini diambil dari grup Hindia Belanda ya di Facebook dan arsip ex pabrik gula. Di depan itu BRTPD, Dinas Sosial DIY ya, yang dulunya adalah sebuah pabrik gula yang berada di Pundong, yang beralih fungsi saat ini sudah menjadi BRTPD. Nah, ini kantor BRTPD Pundong ya, teman-teman. Tanah seluas berapa ya, saya nggak tahu. Yang jelas ini dulunya adalah lapangan bola. Waktu saya SD itu sekitar tahun 97-98 ya. Di sini masih lapangan bola dan masih ada bekas bangunan pabrik gulanya ya. Kalau dulu itu, kalau teman-teman ada yang seumuran sama saya pasti tahu di daerah Pundong ini ya. Dan
sekarang kondisinya seperti ini nih, menjadi panti rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas dari Dinas Sosial DIY seperti ini. Nah, dan di sini nih, ini SMA Pundong, SMA 1 Pundong. Nah, seperti ini. Ini dulunya, menurut catatan sejarah, di sini dulunya adalah kantor administrasi perusahaan gula di zaman kolonial Belanda, teman-teman. Jadi sekarang jadi SMA 1 Pundong, dan bisa dilihat visualnya ini. Nah, ini teman-teman, di depan itu SMA 1 Pundong ya. Bisa dilihat perbedaannya antara zaman dulu dan sekarang, dimana sekarang SMA ini terlihat megah sekali dan menjadi SMA favorit di daerah Pundong. Teman-teman, seperti ini, yang dulunya adalah kantor administrasi milik kolonial Belanda. Jika teman-teman mempunyai foto-foto lama tentang di daerah Pundong, bisa di komen ya, saya tunggu nanti, ditunggu share-nya. Dulunya Pundong merupakan satu wilayah kecamatan dengan Kecamatan Kretek, teman-teman. Namun pada Orde Baru, daerah Pundong memisahkan diri dari Kecamatan Kretek dan membentuk Kecamatan Pundong. Nah, di sini diceritakan juga kebangkrutan pabrik gula Pundong itu terjadi pada abad ke-19 akhir, teman-teman. Nah, di depan itu bisa dilihat ya, itu sumur uap kereta api pada masa kolonial Belanda, teman-teman. Jadi ini satu-satunya bangunan yang tersisa bahwa di Pundong ada pabrik gula dan ada jalur kereta apinya. Nah, ini satu-satunya bukti bangunan yang masih ada dan masih tersisa di Pundong, teman-teman. Jadi seperti ini. Karena ini ada airnya, jadi saya tidak bisa turun lebih dekat, teman-teman. Coba saya perlihatkan. Nah, seperti ini ya, sumur uap kereta apinya. Itu ada bangunan utamanya, sumur besar, dan 4 semacam apa ya, cor begitu ya. Selanjutnya di sini nih tertulis ya, dalam sejarah akhir abad ke-19 Pundong dilanda banjir besar akibat luapan Sungai Opak. Nah, akhir abad 19 itu tahun berapa ya, teman-teman? Nanti kalau tahu silahkan komen ya. Kalau menurut saya sih sekitar tahun 1960-an sampai 1980-an ya kira-kira. Karena di masa itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 masih menjabat. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir dan rusak. Pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merencanakan pembuatan tanggul raksasa di pinggir Sungai Opak. Sejak tanggul selesai dikerjakan, kawasan Pundong terbebas dari banjir, teman-teman. Nah, ini perjalanan menuju pintu air yang diceritakan dalam sejarah, dan ada jembatannya ya di daerah Nangsri, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini kita udah sampai di pintu air Nangsri ya, teman-teman, dan ini menjadi tanggul terbesar di Pundong. Nah, di jembatan ini ada tanggul ya, teman-teman. Di sini dulu dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ayo kita tengok sebentar, teman-teman. Kita naik. Nah, di sini kelihatan jembatan Nangsri, Nambangan Nangsri ya. Dulu
Ceritanya mau dibikin jembatan yang lebih besar, namun karena keadaan keterangan menyebutkan terhalang adat atau budaya tempat, cagar budaya, nah seperti itu, jadi tidak jadi. Ini jembatan kerusakan lho, saking ngelongkap lho. Sering banget awak nggak liwat, ra iso muter ya adoh nang soko kono. Kudune gede sisan ya jembatane. Saya piye gitu. Nah, ini teman-teman, saya berada di depan pintu air jembatan Nambangan Nangsri ya. Dan kebetulan ini jembatannya ditutup karena ada pekerjaan las di sebelah jembatannya, jadi tidak ada yang lewat. Nah teman-teman, fungsi dari pintu air ini dulunya difungsikan untuk jika luapan sungai Kalopak meluap, nah pintu ini ditutup. Bisa ini ya, bisa dilihat pintunya itu bentuknya besar sekali, bentangannya ini ukuran berapa meter ya, 5 meteran begitu ya. Dan ini dibangun pada daerah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Dan ini seiring pembangunan pintu air ini dibangun juga talut, atau ini teman-teman, kanan kiri ini ke sana itu tanggul raksasa ya, yang membentang dari jembatan Tegal sampai ke jembatan Kretek. Jadi panjang sekali ya teman-teman. Dulu daerah Pundong itu kan kebanjiran sungai, pernah terjadi banjir besar sebelum ada tanggul raksasa ini. Jadi luapan air sungainya meluap ke kampung-kampung daerah sini, Nangsri, Gunung Puyuh, Colo dan sekitarnya, sampai daerah sana juga Lisat ya sepertinya. Nah meluap begitu, terus dibangunlah tanggul raksasa ini teman-teman pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah untuk teman-teman yang tahu dibangun tanggulnya itu kapan, bisa diceritakan ya, ditulis di komen, karena tidak tertulis tahun pembangunannya kalau tidak salah. Dan jika ada yang tahu prasasti tanggul, maksudnya prasasti pembangunan tanggul raksasanya itu, bisa dikasih tahu seperti ini ya. Nah, ini kan tertulis nih, prasasti diresmikan tanggal 22 Oktober 2020 oleh DRSHM Idam Samawi. Nah, saya tidak tahu keberadaan prasasti tanggul raksasanya itu dibangun, dan letak prasastinya di mana ya, bisa dikasih tahu nanti. Dan ini jembatannya, bisa dilihat di sini langsung view-nya Sungai Opak. Ini jembatan baru Pundong, keadaannya seperti ini. Dan di situ itu masih tanggul-tanggul ya, cuman ketutup pohon-pohon jadi nggak kelihatan. Bisa dibayangkan itu tingginya tanggulnya, dari dasar sungainya sudah tinggi banget ya. Dan tanggulnya itu lebarnya sekitar 3 meter. Nah teman-teman, sekitar tahun 1940 Jepang datang ke Indonesia teman-teman. Dan di Pundong sendiri sejarah Jepang menuliskan, pada zaman Jepang rel kereta api banyak yang dipindahkan ke Thailand, digunakan sebagai besi penopang jembatan. Dan menurut simbah saya, pada saat itu pabrik gulanya di bumi hanguskan teman-teman. Jadi tidak menyisakan bekas relnya ya di daerah Pundong ini. Dan ini perjalanan saya menuju ke Gua Jepang teman-teman.
Setelah Jepang menduduki Yogyakarta, Jepang membangun sebuah pertahanan berupa bangunan Goa Jepang di kawasan selatan Yogyakarta, tepatnya di Dusun Poyan, Pundong, Bantul, Yogyakarta, teman-teman. Jadi di daerah Poyan ini terdapat banyak sekali goa Jepang yang difungsikan sebagai penyimpanan senjata dan mengintai musuh di Samudra Hindia lepas ya teman-teman. Jadi di atas ini kita bisa melihat view-nya langsung Samudra Hindia, Laut Selatan ya. Nah, salah satu fungsinya untuk itu. Nah teman-teman, saya berada di Goa Jepang ini ya. Di daerah sini tuh masih masuk wilayah Pundong ya teman-teman. Cuman saya baca di literatur sejarahnya itu tidak tertulis daerah ini ya. Padahal di sini menyimpan sejarah masa lalu penjajahan Goa Jepang ya teman-teman. Untuk yang ingin tahu sejarah Goa Jepangnya bisa lihat di video saya sebelumnya ya tentang suasana Goa Jepangnya. Oke teman-teman, saya akan mencoba masuk ke sana, ke arah sana ya, ada batu panjang. Oke, kita lanjut ke sana, menuju sana. Yuk. Ini suasana Goa Jepang nih, dan kartu pandangnya. Nah, bisa dilihat langsung berhadapan langsung Samudra Hindia teman-teman, laut pantai selatan lepas. Dan di sini spot yang paling bagus nih. Nah, itu teman-teman, itu tadi ya penjelasan saya di daerah Pundong, Bantul, Yogyakarta, Pundong dan sejarahnya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video saya sampai di sini. Dan jika ada kesalahan mohon maaf dan mohon koreksinya di komennya ya. Jika ada kesalahan narasi, deskripsi tentang saya menjelaskan, mohon dikoreksi di komennya. Saya Murmonika undur diri dari kawasan Goa Jepang, wisata Goa Jepang, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Harus sampai di sini dulu perjumpaan saya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga. Saya Murmonika, matur nuwun sampun mirsani. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.